Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Indriani dengan NPM A1C021056 dari Prodi Pendidikan Nonformal dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Pembahasan yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Keempat, pembagian manajemen pendidikan. Yang kelima, komposisi keterampilan manajemen pendidikan. Yang keenam, ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang ketujuh, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. A. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan egere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur dan membuat sesuatu menjadi seperti apa yang kita inginkan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Yang pertama, manajemen menurut Terry ialah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha manusia dan sumber lainnya. Yang kedua, menurut Hersey dan Blanchard, manajemen ialah proses bekerja sama antara lain individu atau kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial, yang artinya sempitnya manajemen sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi serta sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan atau education secara tematik berasal dari kata Yunani paidagogia yang berarti pergaulan atau anak-anak. Pergaulan dengan anak-anak. Pedagogis adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke sekolah. Selain itu, di rumahnya anak-anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos yang istilahnya berasal dari kata peados yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan saat itu dan lebih tepat membantu agar anak cakap melaksanakan tugas di kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto ialah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polis, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi konsultasi, korespondensi, kontrol pelengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil yang sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara.
dan bidang pendidikan, yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasamanya jumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Dari pendapat para ahli, dapat dituliskan dan disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pemanfaatan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen pendidikan terdiri dari 7M tambah 1. Menurut Usman dan Harry Fayol, 6M yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia atau man, ialah berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan yang diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material atau barang. Material yang digunakan sebagai sebuah proses produksi dan suatu perusahaan atau organisasi yang dapat terdiri dari bahan baku, setengah atau jadi, bahan baku, barang jadi. 3. Mekanik atau mesin, merupakan kebutuhan pokok atau melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, uang, dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Yang kelima, metode pemilihan dan penggunaan metode yang tepat, dapat digunakan sebagai aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam, market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dan dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lembaga tersebut. Yang ketujuh, minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Weil ialah manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teknikal, yaitu kegiatan yang memproduksi dan mengorganisasikannya. Yang kedua, komersial, yaitu ialah kegiatan membeli bahan dan menjual produk dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, finansial, yang kegiatannya ialah pembelanjaan dalam lembaga pendidikan yang membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta melaksanakan pendidikan. Yang keempat, security, yaitu menjaga keamanan. Yang kelima, akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi yang melibatkan kegiatan perhitungan pemasukan, dana dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien dalam lembaga pendidikan. 6. Manajerial, yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan kependidikan. C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan McHoley antara lain: yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. D. Pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen, yang disebut juga dengan manajemen institusional eksekutif, yang terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO, yang tugasnya ialah mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga atau mengambil keputusan yang penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, yang disebut juga dengan manajemen administratif, yang terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi yang tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana secara operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksanaan atau operating management, yang disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisor management, yang tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Yang E, komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill. F. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut fakta, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan ialah antara lain: yang pertama, manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, pembiayaan, manajemen administrasi, dan manajemen humas. G. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan lagi wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Baiklah, sampai di sini videonya. Ada yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.